Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sangat kawula hormati Mbah Mus Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, sedanten keluarga besar Duriyah Mbah Khalil Kiai Bisri, sedanten mawon wonten Gus Yahya, Gus Yakut, sedanten Kiai Said Asrori, sedanten ingkang kula hormati. Niki acara sing paling kula seneng, mergi setengah pamitan kula niku. Kula niku pun matur teng pundi-pundi mun daftar dadi wali. Karena kula niku mboten gadah sejarah bapak niku hafal Quran nggih, senengane deres. Mbah kula niku senengane tirakat. Mboten sekedar enggak keluar dari rumah, enggak keluar dari kamar. Abai bapak. Lah tapi kula pun pamit teng Jogja, teng pundi-pundi niki pamit teng mriki duka pamit kalian Mbah Mus napa Gus Yahya napa sinten sing jelas kula kepengin tradisi-tradisi ngaji niki kalau nyuwun putu-putu Mbah Mus niki wonten Rafi, wonten Samis danten. Kula tak cerita sedikit. Jadi Kiai Bisri niku murid saking Kiai Khalil kalian Kiai Misbah. Kula sing jare wong akeh niki jare wong akeh. Ketoke nggih tenan. Kula jare wong akeh alim mawon nak maknani Jawa niku nggih anut Kiai-kiai sepuh. Kadang-kadang nggih mangkel. Mergo lafadz sing wonten teng Jalalain kula ora roh maknane. Jebule Kiai Misbah niku nggih maknani kaya wetiku, mboten nyebut maknane napa niku. Tangge Bisri juga sama. Dan kita sing nekuni tafsir kula baleni malih sing nekuni tafsir, nekuni fikih niki kula sengaja ngajak putu-putu Mbah Mus. Itu punya tingkat ketersiksaan sing ekstrim. Dados kula mboten nate tersiksa kados Gus Yahya wedina NU terlibat politik mboten itu mboten wilayah kula. Mergi sekali saingan mbek kula nu menang kula, kadose muhibine kathah kula. Mergi piyambake nu nak kepengin diarani tawaduk ya ngaku nak tawaduk. Mlepuke ngono kok ngaku tawaduk. Jare ndredeg kok mlepuk ra barbar niku. Oh manjen. Lho kula niki madlum. Dari awal Gus Bak gak kenekan. Lah wis kadung dituduh menisan kan nggih. Terus niki kersane piyambake gak nggawa dosa tak wales saiki kersane wajah usayiatin napa? Sayiatum mislu. Kula angsal barokah fikih detail. Masyhur nggih Kiai Khalil Harun niku riyen sayang saking Sarang. Gadah kakak riyen asmane Umar Harun. Niku alim-alime Kiai Sarang Fiddaurisani Kiai Umar Harun. Niku sause Mbah Ghazali pendiri Sarang niku sing paling alim asmane Mbah Umar Harun. Niku gadah santri riyen di antara alim-alime santri Sarang asmane Mbah Dimyati. Niku buyut kula. Terus Kiai Khalil Harun niku nggih muridé Mbah Umar Harun. Nggih murid nggih adik Mbah Umar Harun sing nglahirno mulai Mbah Dowi mulai banyak kiai. Niki kula tak cerita sanad. Niku mbahe Mas Saiful niku tiyang Sedan, Mbah Bolah niku Mbah Bul niku. Niku riyen mbahe seneng ngaji nggih, seneng tenanan duka putune mboten ngertos. Wong tiyang Sedan niku gaya tok niku, gayane di Jombang ke Jakarta niku gaya tok niku tiyang Sedan niku. Pinggire sale niku. Kula terangaken. Kula sengaja ngajak putu-putu. Tiyang sing alim alamah niku nggih baca kitab, misalnya Al-Ibris, napa Al-Iqlil, napa yang milik kiai-kiai Jawa. Niku mesti pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika Kiai Bisri maknani wa antas ma'u benal ukhten. Lan ora oleh nikah dua saudara putri. Nggih niki kula tenang-tenang mawon badhe nerangno fikih. Misale jenengan nikah kalian Zainab atau dengan Sri atau siapa saja. Itu enggak boleh saat yang sama sebelum dicerai mbake ya mbok nikah, adike ya mbok nikah. Pertanyaannya, mun nggak ngerasa minuman kan? Mun mboten ngaji kok ngombe lucu. Pertanyaannya adalah secara disiplin fikih niku wa antas ma'u binal ukhtan itu yang nyata-nyata haram adalah binal mar'ati wa ammatiha, binal mar'ati wa kholatiha. Yang nggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudara, dua saudari ini, tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antas ma'u binal ukhtan adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahramiyah. Ya saya ulang lagi ya. Jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah, hubungan dua mahram itu bisa karena ukhtan, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya, atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke teks Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai teks sorih, ya, teh yang sorih dari Quran dan hadis,
Kita yang nekuni ilmu usul fikih justru mboten kepengen ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antas mau bainal ukhtain. Padahal ada bainal mar'ati wa amatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga misalnya tentang anak tiri. Jika seseorang menikahi janda yang punya anak tiri, niku diistilahkan oleh Allah wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Dan kamu tidak boleh menikahi anak tiri yang ibunya sudah kamu nikahi. Itu ada kata fi hujurikum yang serumah. Tapi tentu tidak bisa difahami kalau tidak serumah kemudian boleh. Maksud kula niki cerita tentang putu-putu. Ketika seorang Ki Bisri sukses damel Al-Ibris, ben putu-putu ngerti yang belum disempurnakan itu apa. Ojo mau naskah Mbah Bisri ku laris ya, kepenaan. Malah bakas duit laris. Niku repot, niku kula sengaja ngajak putu-putu karena memang kula niku mboten gadah kepentingan napa-napa, kepengin putu-putune wong alim ya ngalim. Gus kadung dicucup dihormati putu Ki Bisri, putu Mbah Mus, dicucup gelem sinau ora gelem cara kula niku masalah niku. Nggih mboten cara kula, cara wong akeh masalah niku. Cara kula ora dikriminal ngoten niku. Terus ketersiksaan itu yang kemudian kula ya tentu yang paling dekat saya dengan Mbah Mun, bapak saya, dengan Mbah Mus, dengan ya banyak tokoh. Maka ketersiksaan saya dengan tokoh-tokoh tadi yang disebut Gus Saiful Yusuf itu beda. Kita ingin tek-tek itu tetap dikawal oleh ilmu ulama. Jangan sampai wa antasma'u bainal ukhtain itu nas bahwa yang haram itu hanya bainal ukhtain. Kemudian kita tidak ngerti itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ibaratun anil mar'ataini sing bainahuma mahramiyah dan seterusnya dan seterusnya. Maksud kula matur tegese Yusuf, umpama muktamar teng ngarep omah kula niku ora mesti teko. Mboten krana sombong, kula niku sering damel analogi. Kalau ada orang rapat ketahanan pangan, yang enggak rapat tapi nanam padi, yaitu yang bikin ketahanan pangan. Kalau Gus Yusuf rapat tentang mempertahankan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sing mulang kitab Ahlussunnah gini ku sing mempertahankan Ahlussunnah wal Gus Saiful mau rapat tok, itu tugasnya Gus Bah rapat. Ahlussunnah itu harus dipertahankan, itu tugasnya para kiai dok. Nggih pokoknya selera ngongkon wijek. Ya saya ulang lagi, kula mboten rapat teng PB ini mboten krana napa, sing rapat pun kathah. Jadi kalau ada rapat keamanan perumahan, satpame rapat kabeh malah jebol. Ya ana sing rapat, ya ana sing tetep jaga keamanan. Ya ana sing rapat ketahanan pangan, ya ana sing tetep nanam napa Pak? Padi. Ya ana sing rapat teng PB, ya ana sing langsung mulang kitab Ahlussunnah. Ya perlu dicatat saya ini pengajar kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Mbah Hasyim. Yang ngaji dia cucu-cucu beliau sorokan sudah 4 tahun kali. Niku Gus Yusuf, anak-anak Gus Zaki beberapa sorokan Risalatu Ahlussunnah Mbah Hasyim. Sama aku loh. Di kula niku bener-bener mempertahankan mazhab Ahlussunnah. Fi'lan, napa? Fi'lan itu nyata. Mboten rapat, mboten nggih mulang tenan. Maksudnya kula kadang disalahno. Jenengan ngurus PBN ora tau rapat. Lah kon rapat ora tau mulang kitab Ahlussunnah. Sakjane kula mun tiyang sae nek mboten disalahno ya mboten nyalahno. Ya berhubung kadang disalahno ya akhirnya ya ngomong lah. Tapi kula husnudzon sama Gus Yusuf. Ya di bab-bab tertentu itu memang harus ada yang kayak saya, tidak harus saya kayak saya. Supaya tadi kalau rapat ketahanan pangan ya petani itu ya sudah melakukan ketahanan pangan karena nanam nopo padi. Itu juga guru-guru Madin yang selalu mengajar akidah Ahlussunnah nopo wal Jamaah. Terus kedua sing kula badhe matur teng putu-putu. Sekolah kan sering maos Al-Ibris Ki Bisri karena tadi kula niku kadang niku ada lafadz yang saya itu enggak ngerti Jawanya. Misalnya minas sajaril akhdar dari pohon yang hijau. Tenggene Jalalain disebut kalmarhi wal afar. Itu di miliknya Ki Misbah, pamannya Mbah Mus. Wit dadap, afar itu wit apa? Itu tenan ta ora maksudnya itu di Ki Bisri juga sama di bab-bab seperti itu. Suatu saat saya ini komplain sama Mbah Mun, ini cerita ilmiah ya, karena ini yang saya tekuni. Kiai nopo tenan makna-makna niku dawuh Mbah Mun pokoke sementing kiai ku ora goblok gak ana lafadz ya ana maknane. Terus beliau cerita, haudat iku omah sing ning dhuwure unta. Iku kiai Jawa iso maknani haudat sekedhuk, padahal ning Jawa ora ana unta ya ora ana omah dhuwure unta, wong untane ora ana. Tapi ana maknane. Wat ini nggih ngoten. Wat ini iku lan wit elo. Digoleki wit elo ya ora ana. Bareng saiki era global, pohon tin, buah tin itu ngerti. Terus saiki wong gak muni elo, ya tin nonton pohon. Tapi dhisik zaman wong roh tin iso ana maknane lan wit elo. Mulane wonten cerita
Ono kiai rapati alim tapi kepengen kesusu mulang. Wati ini lan wet alu. Muridnya protes. Iya kalau gak ada makna niku elo. Lah iya jeng wet alu kena nggo. Wet elo iku kena nggo alu. Mergo kadung isin. Nah itu uniknya Kiai Jawa. Barange ra ono iku ono maknane. Mulane kula nu anggere ono makna niku. Iki tenan ta ora? Misale dijajal tenan wit dadap niku dijajal tenan koyok praktek minas sajaril akhdar. Digosok-gosok napa tenan jadi api napa boten. Nah, kalau kan urip teng Jogja, jadi kadang ditanya, apa bisa dibuktikan secara ilmiah? Wah, ya repot. Terus niki cerita tentang putu-putu kersane Al-Ibris niku tidak hanya dibahas manfaatnya larise, tapi coba disempurnakan oleh cucu-cucu karena lafadz yang ada di Quran itu namanya nas. Nas itu harus dianalisis dengan ilmu usul fikih. Kalau ndak habis kita. Nas itu ada dua, ada disebutnya itu linafsi ghairihi. Memang disebut untuk menafikan yang lain. Misalnya mau ada nikah, misalnya kalau badhe nikah no Rafi nih. Rafi ndi? Ya memang harus Rafi. Karena memang perjodohannya tentang Rafi. Tapi kalau sekedar saya mau ngasih jajan ke santri, terus saya manggil, Samih mana, Rafi mana? Santri siapapun nggak masalah, karena butuhnya saya sedekah dan jajan saya dimakan apa? Santri. Jadi dzikrus syai' itu kadang memang linafsi wirihi, kadang dzikrus syai' itu lil ghalib, karena yang saya ingat Rafi, saya nyebut Rafi. Tapi penerima jajan siapapun saya senang. Tapi dzikrus syai' bukan karena linafsi wirihi, bukan untuk menafikan, tapi lil ghalib, memang ya yang diingat atau lumrahnya seperti itu. Dan itu penting di kaidah usul fikih karena waroba ibukum allati fi hujurikum, umumnya anak tiri itu serumah. Tidak serumah pun kalau ibunya sudah kamu kumpuli, ya tetap tidak nopo halal. Jadi fi hujurikum itu bukan catatan untuk catatan hukum tapi lil ghalib. Maksud saya cerita tentang putu-putu niku umpama tenan aku nerjemah atau gawe makna gandul Quran. Yang seperti ini mau saya apakan? Karena harus ada penjelasan fikih konstruksi hukumnya, kelengkapan konstruksi napa? Hukum. Terus yang ketiga, kalau berkali-kali niki cerita tentang putu-putu. Kiai Bisri nak manani dhamir sa'an iku kul huwallahu ahad itu ngeten. Kul ngucap sira Muhammad dawuh sira Muhammad. Huwa utahe sing mbok takokno. Huwa utahe sing mbok takokno iku ngene, Allahu ahad. Itu sudah sedikit revolusi karena dulu kiai-kiai itu kalau maknani huwa itu kelakuan. Suwe-suwe kelakuan itu negatif. Oh, kelakuan ngono itu negatif. Tapi dulu dhamir sa'an fa'lam mongko ngerti sira andang sak temene kelakuan. Kelakuane sapa kan. Jadi mboten ben putu-putune ngerti, nek aku luwih rombae timbang dekne. Ben belajar maksudnya. Ya mantu-mantu barang ngono maksudnya. Ini penting kersane ngerti lah. Nah ilmu itu ada konstruksinya, ada tamhidnya. Mun kula mboten malah cerita barokah ngaji wong alim barokah mboten. Yang mendesak itu hukum. Saya ulang lagi yang mendesak itu hukum. Angger sampean percaya hukumnya Allah nggih barokah. Aja diwalik. Ngaji ra tau paham ngerti kiai barokah toko barokah mek ngantuk rokokan gak jelas. Pokoknya cara kula mboten setuju ngoten. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Akhirnya niki cerita Ki Bisri. Al-Ibris itu menjelaskan wong-wong kafir teko ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngomong, "Mat pangeranku 300 widak. Pangeranku iku akeh. Iku wae ora iso nyelesekno masalah. Tuh kowe jarimu pangerane siji iku jenenge sapa? Jare pangeranmu siji iku jenenge sapa?" Terus Allah nyukani piwulang kul huwallahu ahad. Mulane Ki Bisri maknane huwa utawi sing mbok takokno iku Allahu ahad. Dadi sampean ra usah dadi putu-putu mikir iki dicetak sing leku piye, terus ben laris iku piye. Wis aku ben dipikir bakul, Gus. Putu-putu ku mikir ilmiah niku ben dipikir bakul. Bakul iku ya bakul. Piye supaya laris, kemasane piye. Tapi mikir keilmuan. Kula niku gadah keluarga yang secara hubungan keilmuan itu sehat lah. Bapak kula hafal Quran, riyen ngajine kitab nggih tenanan. Ibu kula nggih pinter lah dari keluarga yang memang seneng ngaji. Sehingga Alfiyah riyen niku kula nggih nganti sakniki insyaallah nggih setengah nglothok dan di antara nggih kula sinau tulisan-tulisane Ki Bisri. Sing kula butuhno niku maknani Jawa. Seni ngelola dari bahasa Arab dadi basa Jawa. Iku piye? Mergi nggih wonten kiai itu saking sopane mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nak cerita iku keliru. Jari Abu Jahal ya Rasulullah, mergo dekne ora wani muni ya Muhammad. Akhirnya kiai-kiai sing realistis kados kula ya Abu Jahal cek sopane nyeluk Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Mergo nek nyeluk ya Rasulullah wis Islam. Lah kiai iki sopan mek Kanjeng Nabi dadi muni Abu Jahal kondo karo Kanjeng Nabi ya Rasul. Ya ora mungkin to Abu Jahal ya muni ya Muhammad, masa Abu Jahal muni ya Rasulullah. Itu juga agak gampang ngelola ketika
beliau cerita Siyakul Kalam, piye Abu Jahal ngomong ning Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, he Muhammad. Ojo pepeh kowe sopan terus mbok critakno he Rasulullah karena ini sing ngomong Abu Jahal. Mergo riyen wonten santri sorogan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru wa qala lan dawuh sapa syaitanu setan. Gurune takok, lho setan kok dawuh Quran Pak niki Quran. Ya akhirnya terus keterusan ana wong jenenge Dolin mergo ana ning Quran. Kula nu nate dhe kanca, bapak niku gak ada kanca. Hak iki lho wong iki jenenge Dolin. Tak takoki, lha jenenge kok Dolin. Bapak kula nu seneng Quran. Teng Quran wonten Dolin terus anake dijenengno Dolin. Jadi monggo lah kula kepengin anak putu sanggeng Ki Bisri niku khol-khol niki memperingatkan keilmuane Ki Bisri. Sing kaya kula barang wis wae pensiun wis nak saged ya ampun diundang malih. Nak kula pensiun Mbah Mus hormat nggih mriki mawon hormat. Bukan karena nopo, kula nate digojlok bapak. Nggih bapak kula nak lucu banget. Tiange seneng guyon. Hak nak ana kiai ngimami masjid terus wis tuwa iku jenenge apa? Nggih istiqomah. Ambek mau digenti ya. Ambek mau digenti jadi. Muswatu maca ora jelas. Tapi malah nek alumni pondok nganggur mergarane kiai nganti sepuh mau digenti. Gak ono regenerasi. Padahal jare bapak, iku mbok istiqomah mbok mau digenti jare. Dari kula niku umum-umumno, kula niku digenti nggih alhamdulillah nggih seneng, mboten dingin. Tapi jelas niku kula siap lah anak cucu-cucu Ki Bisri ngaos kula. Ibris mboten usah ngaji jalan to. Akan saya tunjukkan bahwa pilihan-pilihan di Al Ibris itu sesuai marojek yang wonten teng Sawi napa teng Futuhat Ilahiyah napa teng beberapa nafahat. Nah, beberapa marojek. Karena begini, ini terakhir. Kula cerita ilmiah, saya tidak akan cerita yang lain. Kata-kata, ya kata-kata apapun. Kata Mbah Mus kan sastrawan. Kata-kata apapun itu mengganti apa? Iradul makna. Orang itu ingin menyampaikan, kemudian bikin kata-kata atau bikin kata-kata, kemudian makna itu lahir. Tentu orang itu sepakat ingin menyampaikan, kemudian kata-kata ini lahir. Dan karena ini kata-kata, maka lahirnya itu dipengaruhi oleh keterbatasan. Ya kalau contohnya sing gampang-gampang ini rungokno tenan. Ben mungkin jenengan ngertos ulumul Quran. Misalnya saya sebagai kiai, ya pancen kiai tenan. Kula nu ya di pondok, di santri ngaji gitu. Saya punya santri Zaid, di rumah saya misalnya ada ular. Karena Zaid itu paling sering di rumah Zaid, Rene. Kebetulan di rumah saya ada ular. Terus Umar karena namanya ada Zaid enggak ke situ. Bakar karena namanya ada Zaid ke situ, enggak ke situ. Itu menurut saya keangkuhan karena butuh saya itu siapapun yang dengar suara saya datang untuk menolong saya, tidak harus Zaid. Menyebut Zaid itu karena keterbatasan saya, kebetulan yang saya ingat itu Zaid atau yang kebetulan kelihatan itu Zaid, tapi siapapun yang membantu tentu saya senang, sehingga itu melahirkan satu ilmu. Ya Mu'ad inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin atau fala tadabatan dubura kulli sholatin Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Nggak boleh misalnya Gus Saiful bilang ya Mu'ad inni uhibbuka, itu yang didawi kok Mu'ad, kan bukan saya, ngapain saya wiridan itu. Kan gak mungkin Kanjeng Nabi itu, Saiful Yusuf, kan gak mungkin. Mau kenal bora diakoni umatnya bora kan ora jelas nih. Artinya ketika Nabi menyebut ya Mu'ad, ya konteksnya karena yang di depan beliau itu Mu'ad, bukan berarti yang lain tidak boleh baca wiridan itu. Yaitu zikrus syek yang bukan linafiyuhiri, bukan untuk menafikan. Karena keterbatasan-keterbatasan itu kemudian ada ilmunya. Makanya di kitab usul fikih paling terkenal itu Al-Muwafaqat Syatibi, Syatibi yang Al-Usuli itu. Ada kata-kata yang saya hafal betul. Kullu aqilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa huwa tafaqquh fil ibarah walakin tafaqquh fil mu'abbar anhu wa mal muradum bi. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud dari redaksi adalah yang diinginkan mutakalim, bukan pinter-pinteran bikin redaksi. Maksudnya pinter-pinteran gini, misalnya saya punya tamu Gus Ipul bilang sama Candal, jong sugoi teh. Ketika teh tidak ada, kopi atau minuman apa saja, yang penting ada yang dipakai nyugui. Jadi teh itu itlaqil badi wa iradatil kul apa saja lah. Jong tamu itu kok no sate. Ya misalnya nggak ada sate ya apa saja yang dipakai hormat. Jangan kalau nggak ada sate kemudian tidak disugoi. Dan di Quran itu banyak. Makanya saya alhamdulillah barokahnya saya sering ngajar usul fikih di Jogja di mana-mana itu. Memang saya ngajar usul ulumil Quran itu. Kalau Anda persis tag itu baca Innova itu, kalau naik Innova nggak perlu baca subhanalladzi sakhkhara lana hada, karena di Qur'annya itu wal khayla wal bighola wal khamira litarkabu wa zina, nggak ada wal Innova wa alpat dan sebagainya. Tapi orang tahu maknanya wal khayla itu markub, wal khamira juga apa? Markub, wal khayla wal bighola wal khamira litarkabu. Artinya setiap ada markub dan Anda menikmati itu, ya sudah baca subhanalladzi sakhkhara lana. Dan itu khasnya NU, ada kias, ada
kealiman membaca teks kemudian tidak terpaku oleh harfiah itu kealimannya NU. Dan itu gak pernah dirapatkan Gus Saiful Yusuf, aku yakin itu. Ya, terus niki kula cerita mawon mungkin detailnya kersane Pak Said. Pak Said itu pernah mbah kula, buyut kula niku dulure ibuke Pak Said, saking Damaran Kudus. Dados riyen teng Damaran ana pondok sepuh, kagungane Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Niku riyen Mbah Soleh Darat, kan beliau tiyang Mayong niku riyen ngaose teng Damaran. Mbah Soleh Darat ini kemudian yang punya murid Mbah Mahfud Termas, terus di era akhir-akhir punya murid Mbah Hashim dan sebagainya. Terus Pak Said Akil alim nggih. Ya normalnya jeneng alim itu, marah alim malah lucu. Maksudnya Mbah Bayi alim alamah putune mboten alim ya lucu. Tapi ya oleh wong takdir. Kula niku sering ngekei fasilitas kiai-kiai termasuk Gus Sami, kowe alim kok mbahmu ya oleh, tawaduk terus ra alim ra gelem nyaingi ya oleh. Kena alim berarti niru Ki Bisri, niru Mbah Mus, nara alim moh nyaingi mbahku. Kula riyen kancaku ra gelem sinau. Tak takoki, lha kowe ora kepen alim mboten Gus, mosok mbahmu alim kula alim kok nyaingi ra apik. Dadi monggo putu-putu ini pilihane kalih. Niru alim nggih angsal, tawaduk nggih angsal. Wis monggo mawon sesuai takdire ngoten mawon. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Adi Wijaya selaku Rektor Telkom University. Di sini kita ditemani dan yang tentu kita hormati Habib Fikri Assegaf, ada Bapak Kiki, ada beberapa teman tadi yang sudah disebutkan oleh moderator. Langsung saja sesuai tema bahwa kita akan menjadikan tauhid sebagai sumber inspirasi bangsa atau sumber kekokohan bangsa atau sumber ketahanan NKRI. Perlu dicatat bahwa di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah inna minal bayani la sikhron. Jadi penjelasan atau orasi atau argumentasi atau apa sajalah itu adalah bagian dari sihir. Sihir di sini maknanya itu sesuatu yang kayak hipnotis, tapi di sini dalam konteks positif. Dulu ketika periode Rasulullah Muhammad SAW itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir. Olah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal. Memang ini agak aneh. Jadi kalau mukjizatnya Nabi Musa itu fisik. Fisik itu misalnya melawan Fir'aun dengan kekuatan tongkat yang super dahsyat. Sehingga Laut Merah dipukul sama tongkatnya Fir'aun, kemudian tongkatnya Nabi Musa, kemudian bisa membelah jadi jalan, Fir'aun tenggelam. Begitu juga nabi-nabi yang lain ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mukjizat. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW jadi nabi itu pertarungannya itu ke sistem rasional. Dan yang enggak rasional itu dijelaskan dengan satu penjelasan yang seakan-akan rasional. Ini yang agak jelimet. Sehingga ada wala talbisul haqqo bil batil. Jangan menyampur adukkan hak dengan batil. Saya beri beberapa contoh kejadian. Suatu saat itu ada orang kafir datang ke Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, ya Muhammad, jika kambing itu mati betul, yang tidak disembelih, bangkel. Itu yang mematikan siapa? Karena Nabi itu orangnya ummi itu lugu, ya yang mematikan Allah. Terus jawabannya si orang kafir tadi, agama kamu itu aneh. Yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal katanya. Sehingga terus jadi logika yang kok iya ya gitu. Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil gitu. Sehingga orang terus terbelalak, seakan-akan ini hebat gitu. Dan resikonya Nabi Habib Fikri, resikonya itu nggak boleh fahisan mutafahisan. Corong Jawa itu Nabi ora oleh cangkem elek, itu resiko. Andai kan Nabi boleh cangkem elek enak, nak halal ya pangan kon. Kalau itu baik ya silahkan makan ya. Tapi masalahnya Nabi tidak boleh seperti itu. Andai kan tidak Nabi kan gampang, ya sudah kalau halal ya silahkan makan. Masalahnya Nabi tidak boleh apa? Nggak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian yang seperti itu, yaitu masyhur suatu saat Sayyidina Ali didatangi seorang kafir juga Yahudi. Ali, kakimu angkat satu, diangkat sama Sayyidina Ali. Angkat dua-duanya, ya tidak bisa.
gitu kok temanmu, maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit, gitu aja kamu tidak bisa. Jadi selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya Muhammad, kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak, dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem, halul muskilat, yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Sehingga ketika Nabi membawa tauhid, protes mereka, komplain mereka, aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu, wong problemnya banyak, urusannya banyak. Kalau urusannya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Nah, karena olah pikiran seperti ini, sebetulnya bukan olah pikiran ini, hakikatnya olah kata, karena ini tidak mewakili hakikat. Ya saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal atau olah kecerdasan, tapi olah kata, karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa? Hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mukjizatnya Rasulullah SAW itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan fatona. Dan mereka memang suka, mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya Nabi, karena sebagai Nabi, beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah, di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngendikan, la adwa wala tiarota, tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja, orang bodoh lah yang jelas ini. Ada onta yang kena penyakit gudik, kalau orang Jawa bilang gudik apa? Kalau orang itu agak apa? Kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudisan. Senang mereka karena bisa mempermalukan Nabi. Ya Muhammad, ini onta kena kudis. Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis. Padahal kata kamu tidak ada penyakit apa? Menular. Itu problem-problem jadi Nabi di era Rasulullah SAW. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya Nabi tidak pakai mukjizat fisik, tapi mukjizat logika. Akhirnya Nabi diajarin Allah lewat Jibril, yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat. Tapi Nabi balik bertanya, faman a'jal awwala. Jadi terjemahnya, kalau ini kena kudis karena tertular yang ini, lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi, wah itu asli mat dari Allah ya, maksud saya itu. Dia ingin contoh yang kedua yang tertular, dengan itu berarti ada penyakit apa? Menular. Tapi Nabi tanyanya faman a'jal awwala, lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Hanya kalau sekarang misalnya corona menular itu yang pertamanya dari siapa itu? Tidak tahu itu. Ya tidak perlu tahu, tidak bidang kamu. Jadi ini saya mau cerita, jadi logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika, tapi olah kata. Dan orang kafir itu paling pintar, karena mereka itu penyair. Penyair itu kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apalah. Bisa mengubah apa saja. Apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebaliknya. Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus ngendikan hakikat, harus mengatakan sesuatu yang nyata dengan bahasa yang benar. Sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik. Ini ribet kan? Sehingga dalam banyak percekcokan ya, itu susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyhur dalam satu peristiwa besar, konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, itu konflik yang nggak bisa dihindarkan gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa? Kata-kata atau polemik lah atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakan. Ketika konflik Ali dan Muawiyah itu ada orang bilang, ya sudah, nahkum bi kitabillah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf. Mushaf ini yang saya pegang namanya mushaf. Seakan-akan itu benar karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah. Pertanyaannya lalu Ali kata Ali, fadorobal mushafa biyadihi. Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Sal hadal mushaf kata Sayyidina Ali. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya, mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang, innama huwa warokun wa madadun. Itu hanya kertas sama tulisan. Bagaimana mungkin kita bertanya? Pas itu adalah orang Khawarij itu orang yang nggak mau ngakui Ali, juga nggak mau ngakui Muawiyah. Dan Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah sudah sadar mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah.
Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik, gara-gara diprovokasi orang Khawarij terus jadi bentrok. Orang Khawarij bilang nggak ada Ali, nggak ada Muawiyah, yang ada adalah kitabullah, yaitu mushaf. Benar, secara zahir benar, memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter, sal hadal mushaf. Kalau gitu tanyakan mushaf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah sepakat bikin perdamaian. Akhirnya singkat cerita, innama huwa raqun wa wadatun, kata orang-orang Khawarij itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa disuruh atau diminta jawaban? Terus kata Sayyidina Ali, enggak bisa toh kamu tanya mushaf, ya enggak bisa. Makanya tanya saya katanya. Akhirnya Sayyidina Ali memberi penjelasan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jika dua mempelai suami istri itu ngalami konflik, di mana-mana orang konflik orang ini serasa seneng nek. Kita kalau sedang marah, semuanya lah kalau sedang marah sama istri itu orang ini serasa seneng. Jadi sing ganteng ra ketok gantenge, ketok elek etok. Sehingga kalau ngomongi anaknya, dasar nakal kok bapaknya. Bapaknya gitu, nanti dasar cerewet koyo ibuke. Makanya alhamdulillah banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita tidak wali itu harus syukur karena omongannya nggak mandi. Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua. Karena kita ngomong dasar goblok koyo ibuke. Dari ibuke dasar nakal koyo bapake. Berarti anak kita punya status goblok dan nakal. Tapi alhamdulillah yang ngomong itu tidak wali sehingga diabaikan saja sama Allah. Gak penting. Ngomongannya orang tidak wali itu tidak penting. Makanya tidak wali itu tetap punya sisi positif. Kalau ngomong tidak ngefek. Tapi kalau wali itu direspon sama Allah langsung ya. Tapi kalau wali ya tidak ngomong gitu. Tapi. Jadi kalau orang nggak suka itu nggak boleh ketemu. Karena tambah benci. Sehingga butuh mediator. Itu sudah. Ini termasuk ilmu psikologi Quran. Kalau orang sedang tidak cocok itu nggak boleh ketemu pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya seharusnya atau sayugyanya itu kirim mediator. Fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'zamu min amri rajulin wa imra'atin. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah, itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada mediator. Apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan Sayyidina. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini? Ribet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Mun. Ngaji sama bapak saya, sekarang alhamdulillah sering diskusi sama Pak Quraisyab karena kita ini butuh dan saya punya teman akrab Gus Zofur juga doktor tafsir. Ya kalau kamu ingin tak sebut ya punya teman kalian semua untuk mengkaji apa? Tafsir. Itu memang kita butuh. Karena Quran itu teks itu harus difahami ahlinya karena tapi ketika orang ngomong ayo kita kembali ke kitabullah itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Sehingga banyak orang yang entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar baru kembali. Itu entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh ya masuk akal. Saya tidak mau kembali. Saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ. Benar mana? Bisa jadi ya sudah ini itu wilayah yang nggak jelas. Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu menerangkan sesuatu yang kayak iya kayak enggak. Karena orang kafir itu pintar mengemas kebatilan sebagai kebenaran. Jadi enak zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun yang karuan salah. Nabi Muhammad itu enggak. Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah itu sakral, Baitullah. Orang kafir itu percaya keramatnya Ka'bah, percaya sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah bentuk barokah Ka'bah. Kayak kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah karena supaya apa? Dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan tuh percaya barokah Ka'bah, tidak dikafirkan itu kurang ajar. Ka'bah kok jadi ruwet, ribet yang ngadepi. Itu susah memang ngadepi logika. Makanya kan apa ya? Kayak kita ngerawat anak, mau dilonggar nanti manja terus goblok, mau dikerasin nanti minggat, ribet kan? Jadi ngelola kebenaran itu tidak gampang.
Lalu Nabi datang bil haqqil bayyin, dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani maupun yang berkategori orang-orang musyrikin yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah yang non samawi, yang tidak punya kitab samawi, itu tidak mau tercerabut. Munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran yang begitu nyata, begitu jelas. Saking jelasnya siapapun mau tahu dan gak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah, itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yaitu Quran. Sehingga Nabi datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak karena urusan itu banyak, problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andaikan kamu sebagai pembantu yang punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mau enggak? Ya enggak mau, enggak enak Muhammad kalau punya bos banyak, perintahnya beda-beda, semuanya egois harus dituruti, enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak-banyak bingung kamu, perintahnya banyak nanti. Terus mereka mau, ya sudah Tuhannya satu saja. Jadi karena mereka mau tidak mau harus berpikir kalau Tuhan banyak berarti perintahnya banyak, memuaskan satu Tuhan dibenci Tuhan yang lain, memuaskan yang lain dibenci yang lainnya, pokoknya ribet. Hari ini minta dilayani, Tuhan yang satu minta dilayani, itu kan ribet. Jadi Nabi itu pakai logika yang gampang. Makanya ketika Allah menjelaskan itu, ketika Allah dorobawo masalar rojulan fihi syuraka umutasakisuna wa rojulan salamal dirojul hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah Allah bikin satu perumpamaan, ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. Hal yastawiyani masalah, nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu karena standarnya jelas, SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar, oke, Muhammad Tuhannya satu saja. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya tadi masalah Sayyidina Ali, masalah dibully lah kalau sekarang itu Nabi menjawab ya dengan rasional, karena mau tidak mau. Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mukjizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu nggak boleh pakai mukjizat, karena mukjizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal, yaitu kalau Allah sudah menurunkan mukjizat itu sekali nggak diimanin itu harus ada azab. Nabi ingin umatnya itu nggak kena azab. Makanya ketika Allah Ta'ala wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Cara terjemahan bebasnya gini, Muhammad, saya tidak ngasih mukjizat kamu kayak Nabi Musa, kayak nabi-nabi sebelum kamu yang berupa fisik. Itu problemnya satu, sekali saya menurunkan mukjizat, tren umumnya ini didustakan. Ketika didustakan, saya punya alasan menyiksa, wong sudah tak perlihatkan sebegitu jelas kok tetap didustakan. Maka sekali saya menurunkan mukjizat, kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Saya memberikan satu ayat itu hanya warning, hanya peringatan bahwa ini akan ada bahaya azab. Sehingga karena pilihannya itu Nabi milih gak ada mukjizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya. Milih mukjizat yang ilmiah, yaitu Al-Qur'an yang kita warisi sampai sekarang. Alhamdulillah. Karena kata ulama-ulama, nah ini pentingnya penjelasan. Andaikan mukjizat kita itu hanya tongkat, maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa, mungkin klaimnya ada di Turki. Mukjizat tabut kita lihat lagi di mana lah tempat di museum apa. Tapi kalau mukjizatnya Al-Quran, itu umatnya Nabi akan merasakan nikmatnya ila yaumil kiamah. Misalnya kita dalam bersuami istri atau dalam berkeluarga atau dalam bermasyarakat, itu Quran kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu nggak suka, dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang banyak. Kamu nggak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu nggak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum, ribet kan kamu. Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Kalau istri kamu marah tidak kelihatan marahnya, dipendam, itu nggak ekspresif. Cara akting sinetron nggak masuk itu. Tapi kalau marah kelihatan marahnya itu ekspresif, itu kecerdasan, itu apa? Bisa menumpahkan keinginan. Wah itu bagus ini. Jadi disuruh lihat sisi apa? Positif. Imam Syafi'i itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain,
orang yang mencium kamu wahai Imam Syafi'i itu di belakang ngerasani kamu, bully kamu. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Kenapa? Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu banyak yang benci engkau ya Imam Syafi'i. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang utang-utang itu. Enteng terus, jadi dunia ini dianggap gampang saja. Coba kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah, kalau rukun minta ke mall pusing. Jadi ulama dulu itu murah mana? Marah sama rukun. Kalau sedang harmonis, minta kemana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu itu lucu, apa ya? Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi. Karena malu. Kalau kita kan enggak, yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya, kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu, kalau ketemu yang utang kamu yang lari. Itu bisa bank tutup karena yang lari yang ngutangin. Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik. Rabi'ah Adawiyah itu pernah kemalingan, itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa, dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi? Sama lu sama malingnya, karena rumah saya nggak ada yang bisa dimaling karena enggak punya apa-apa. Jadi ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri bahasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak rasional. Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional, sehingga repot. Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan olah kata sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya benar, tapi maksudnya tidak benar. Kayak tadi, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Makanya kata Sidina Ali, ya sudah, sal hadal mushaf, tanya mushaf kamu. Oh ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama, kata Sidina Ali. Nah Quran itu bal huwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu begitu jelas sebagai solusi, tapi di hatinya orang yang punya ilmu. Sehingga kemudian lahir beberapa generasi tauhid. Yang paling masyhur dimulai tauhid itu yang masyhur ya, itu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Madinah itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was-saqfu fil marfu wal bahril masjur. Terus dia dengerin sampai Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini, pencipta langit dan bumi. Itu namanya am khalaqus samawati wal ard. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala, Lata, Uzza, pokoknya menuhankan makhluk lah. Terus dia mikir, Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin, kata dia. Jadi cara berpikir dia pakai akal, dia tidak percaya mukjizatnya Quran, tapi dia bilang Muhammad ini kacau, akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam dia menyatakan Islam. Karena kata dia, Muhammad, akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah ini saya mau menerangkan tauhid sebagai inspirasi. Yaitu logikanya gini, langit bumi ini kan wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata, lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan, berarti ada satu kesimpulan ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Logikanya kan nggak kena. Al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang nggak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang ada. Akhirnya padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah kalau kamu nggak percaya saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah ada usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ya, mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi Jubair, saya tidak mau goblok Muhammad, sudah iman saja saya, karena saya tidak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadatin ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan, kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak kamu?
Wong ora iso turu. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Piye? Gak keren lah. Gak boleh sudah. Nah, kemudian lahir ulama-ulama baru yang cara ngarang sama. Ini kitab yang dulu saya ngaji sama Syekhina Kiai Maimun Zubair Mbah Mun. Itu kemudian ulama-ulama baru, kata Yai Mbah Mun itu juga bapak saya sering pesen, orang itu harus tahu zaman. Menerangkan tauhid itu kalau ulama dulu itu dimulai dari kalimat yang mungkin yang ngaji saja bingung. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda mim. Itu sampean dengar mesti anggap jimat itu apa itu doa apa gitu. Doa jalbu rizki apa gitu. Padahal itu logika. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama Mbak, itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini gini, penjelasannya gampang. Sampean kalau gambar seruat apapun, misalnya gambar gedung tingkat 5 atau gambar gunung atau gambar apa saja. Mbok seruat apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Jadi hadhil awalim kulluha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuqtatil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal. Makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awwal, kalau bahasa pondok al-qadim. Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu eskal. Ini guru saya masuk surga enggak? Kalau ngajar itu senangnya ngajar matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih, tapi senangnya ngajar matematika. Sampai muridnya sanksi, ini masuk surga enggak? Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama ndak usah terus saya tidak percaya. Kamu ndak wali, kok ndak percaya gimana? Ribet sekarang itu. Orang kalau nggak nekuni sesuatu terus nggak percaya, ribet kan? Itu beliau masuk surga itu dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu, matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka 1. 0, itu tetap dimulai dari 1, nggak bisa. Akhirnya beliau cerita, angka 2 atau 3 nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma la nihayatallah, semuanya sama, nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Mbok angka 2, 3, 1000 sampai 1 miliar itu perbandingannya dengan angka 1 apa hubungannya? Al-far'i ma'al asli, yaitu angka 2, 3 adalah cabang dari angka 1. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang 1, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu tauhid, bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wahid, wujud yang 1. Makanya kul huwallahu ahad, Allahus somad, terus lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Nah, makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita, adat itu sunnatullah yang kita lihat, itu Quran mesti mengembalikan bahwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Sebagian di surat Yasin diterangkan ansa'aha awwala marrah. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu, ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam, keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil. Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan tahu-tahu ada pohon besar itu muhal, tahu-tahu ada manusia ini muhal. Makanya ketika ada figur yang bernama Isa bin Maryam, itu orang kafir Yahudi itu menolak, bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak. Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim. Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa indawahi kamasali Adam. Kalau Isa mohal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mohal karena tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudroh saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Maka kitab ini yang saya baca ini, milik Sayyid Husain Afandi ini, itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Ketika ayam mengeluarkan telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini yang kubu sebelah ini ayam apa telur? Ayam. Ayam lahir dari. Pertanyaannya begini, kalau menurut tauhid, ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin, kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Wong tidak ikut menciptakan kok menvonis mungkin dan tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi.
Makanya pertanyaannya Allah, loh ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti berdiri sendiri. Wong kamu yang bilang mungkin ya nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah. Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin enggak? Nah ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu onta besar keluar dari batu, yaitu mukjizat Nabi So. Kamu memasalahkan, ini gimana onta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Loh ini biasa Gusti mungkin, memangnya kamu bisa? Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama onta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin? Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari tetap subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu kan enggak taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh yang gondrong, yang enggak pernah mandi gara-gara kamu tuh suka aneh itu gara-gara. Jadi buat sesering apapun alam raya ini ada siklusnya. Biji jadi pohon, pohon kemudian mengeluarkan buah, buah ada biji. Semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Ta'ala. Tidak mengikat Allah, Allah bisa bikin tanpa itu semua. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya, termasuk ada onta besar keluar dari batu, yaitu mukjizatnya Nabi Shallallahu. Kamu nggak boleh menyoal ini mukhal gimana? Karena itu nggak mungkin, ukuran nggak mungkin apa? Kamu nggak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin, sama-sama enggak. Nah di sini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama faqah. Allah itu tidak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar. Sudah hewannya kecil, di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu. Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang, hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di Juwana bisa lah. Tapi kalau pesan organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil, banyak lagi jumlahnya coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran karena menyontohkan nyamuk. Dan kelihatan mukjizat kalau dijelaskan pakai logika. Yaitu kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil ada organnya ada uratnya ada kumannya ada uratnya. Pusing enggak? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya enggak sanggup tadi. Lah itu mukjizatnya Quran. Jadi agama ini ketika ulama-ulama ja'a bil iltizazil aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang seneng saja. Kita tidak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, tidak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, nggak ingin mati tahu-tahu mati. Nanti nggak tahu-tahu bangkit. Makanya sudah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallah taala minal. Makanya kata Sidina Ali kalau ada orang susah hidup, kamu lahir keinginan kamu apa keinginan Allah? Ya keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati ya tidak bisa mati. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini ya sudah. Kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu ya sudah hidup kita, mati kita semua di tangan Allah. Sudah kita pasrah saja. Nah jamnya mati aja, serasa pamit sudah mati aja, sudah gak ribet. Makanya wali-wali itu ya biasa ngelihat kematian itu, bukan karena yakin pasti masuk surga ya enggak. Kata wali-wali itu di dunia itu hanya Allah yang ngurusi kita ya Allah, nanti di akhirat ya
Itu tauhid ya. Jadi saya ulang lagi ya, jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam, ayam mengeluarkan telur. Tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain. Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh dari batu yang apa? Besar. Ya, wah itu mohal, bagaimana mungkin? Nah memangnya ayam jadi telur, telur jadi ayam, Anda ikut berkontribusi kan enggak? Andai kan Anda menyaksikan kudrohnya Allah Ta'ala di semua kejadian, yaitu Allah bisa bikin nyamuk, nyamuk ada organnya, organnya ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini, maka kita akan mensifati Allah, innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini, yang kata orang ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa. Mungkin dalam kudrat tua untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang, bisa mengalahkan negara-negara yang lain. Jadi kalau kamu ingin, tapi Indonesia banyak masalah gini-gini, bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalah. Tetap inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allah mudah. Tapi cara berpikir ya tadi, dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Nah nyamuk sulitnya di mana ya tadi, sudah kecil, punya organ, organnya punya urat, uratnya punya bakteri, bakterinya punya organ, organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya jangan, nggak usah dipikir kalau pusing. Ya jadi terus yang terakhir, saya mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangen-angen. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngendikan yang mudah-mudah. Misalnya saya ini yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kamu. Falau la tusaddiqun, sudahlah, saya ini nahnu khalaqnakum. Saya ini pencipta kalian, Bu yao. Hubungan kamu itu dengan saya, urusan kamu terdekat itu dengan saya, kata Allah, bukan dengan yang lain. Karena saya yang menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh. Dengan zat yang menciptakan kita tidak punya urusan, dengan yang tidak terkait dengan kita punya itu kan aneh. Dan Allah kalau menerangkan itu gampang. Terus bagi manusia yang kumoluhur, yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu orang hebat, Bu ya, ketika nyawa kamu mau keluar tuh kamu tahan supaya kamu nggak jadi mati. Nggak keren kan orang hebat kok mati katanya. Kamu sombongnya kayak gitu, seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia. Ternyata kamu mati. Harusnya nggak usah mati dong. Kata Allah, falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Makanya falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tangdur. Mbok ya orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, mbok ya ketika mati itu jangan mau. Ya ini sensitif wilayah. Ya saya kira demikian ya, semoga lewat ngaji ini kita kembali ke tauhid yang benar lewat penjelasan-penjelasan yang akli, yang rasional. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltizatul akli, kenyamanan berpikir. Kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis? Karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ciri utama iman itu nyaman, halawah itu manis. Karena ya itu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan hadis sesuai akal kita. Maka masyhur di kalangan para ulama ada pepatah, laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanah. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusodim al-aql, agama ini tidak akan menentang akal. Liqaumi ya'qilun liqaumi yatafak. Kalau ada orang bilang akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ada masalah itu pasti. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.